Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenapa mantan akan kembali untuk menepati janjinya kepadamu. Ya. Jadi mantan boleh pura-pura lupa kalau dia pernah berjanji untuk setia dunia akhirat kepada Anda. Ya. Bahwa dia berjanji akan menikah dengan Anda. Ini bagi yang ditinggalkan mantannya belum menikah. Ya. Bagi pasangan suami istri, ya, dia pernah berjanji atau bahkan berjanji setiap malam, ya. Misal ketika akan tidur, sang suami minta istrinya agar berjanji kepada dia agar setia dunia akhirat kepadanya, karena mungkin dia sudah kerasa, wah ini sepertinya misal istrinya ini kalau bergaul terlalu agresif sehingga peluang berselingkuh ada, temannya terlalu banyak dan seterusnya, maka mungkin suaminya khawatir istrinya disuruh janji itu, ya, tiap malam untuk setia dunia akhirat. Dan kemudian misal istrinya berkhianat atau sebaliknya, ya, seorang istri selalu minta kepada suaminya untuk berjanji setia. Mau berangkat kerja diminta untuk janji setia di tempat kerja, tidak macam-macam dan seterusnya. Jadi tidak tahunya dalam perjalanannya suaminya juga berkhianat, ya. Nah, sekarang, ya, mantan boleh pura-pura lupa. Ya namanya orang sedang happy, ya. Misal sekarang dia dapat pasangan yang baru atau ada seseorang yang baru, kan, dia sedang senang-senangnya, bahagia-bahagianya, lupa daratan, ya, lupa segalanya, lupa anak istri, ya, atau lupa anak suami dan seterusnya. Tetapi satu hal, ya, kita ini selalu, ya, manusia itu entah memorinya pendek atau tadi dia sebenarnya masih ingat, tetapi dia memang pura-pura untuk lupa. Manusia bisa pura-pura lupa, tetapi harus diketahui bahwa Allah menyaksikan setiap janji yang diucapkan, apalagi janji seorang istri kepada suaminya, janji seorang suami kepada istrinya, itu adalah janji-janji yang mulia. Allah menyaksikan setiap janji yang diucapkan, ya. Ketika suami dan istri hanya berdua menjelang mau tidur, istrinya berjanji untuk setia, Allah menyaksikan janji itu diucapkan, dan Allah tidak akan pernah melupakan setiap janji yang diucapkan, ya. Kalau kita tidak punya kemampuan lagi untuk mengingatkan mantan agar dia menepati janjinya, maka kita serahkan kepada Allah untuk mengingatkan mantan agar mantan menepati janjinya kepada kita. Allah Maha Tahu, Allah Maha Menyaksikan, dan Allah tidak pernah lupa dengan apapun janji yang sudah dia ucapkan. Sekarang tugas kita hanya minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon agar istriku menepati janjinya kepadaku untuk setia selamanya. Sehingga dimanapun dia berada, hatinya gelisah, kan? Selalu dia akan teringat kepada janji, ya.
Atau yang istri berdoa, ya Allah, aku mohon ya Allah agar suamiku menepati janjinya kepadaku dan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Itu saja yang perlu kita lakukan sekarang. Memohon dan meminta kepada Allah agar mantan menepati seluruh janjinya kepada kita. Ya. Nah, kenapa demikian? Jadi di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42 dijelaskan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Ya. Jadi mantan berbuat zalim kepada kita dengan mengkhianati janjinya kepada kita, dan Allah tidak akan lengah, Allah tidak akan lalai ya dari setiap kezaliman yang dilakukan oleh mantan kepada kita tadi. Yang penting sekarang ya, kita serahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha yang terbaik agar dia kembali kepada kita, maka sekarang kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita memohon satu-satunya pertolongan, yakni pertolongan Allah, agar mantan diingatkan ya dengan segala janji yang pernah dia ucapkan, sehingga semua janji yang pernah dia ucapkan itu akan memenuhi ya benak pikirannya setiap detik, setiap tarikan nafas ya. Dan kita memohon kepada Allah agar mantan digerakkan hati, pikiran, seluruh anggota tubuhnya untuk menepati janjinya kepada kita. Artinya dia kembali kepada kita. Ya, karena itu teruslah memohon kepada Allah. Ya, karena dengan memohon kepada Allah, semua persoalan hidup kita, insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, semua masalah bisa kita selesaikan dengan indah, dengan penyelesaian yang terbaik, ya, dengan solusi yang akan mendatangkan kebaikan bagi Anda, bagi mantan Anda, bagi keluarga Anda, kebaikan fi dunya wal akhirah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.